memang ada pengecualian dalam Islam. Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa ta'amul ladzina utul kitaba halal lakum wa ta'amukum halal lahum wal muhsanatu minal ladzina utul kitaba min qablikum wal muhsan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Quran, ya, sembelian orang ahli kitab halal buat orang Islam. Wanita ahli kitab itu halal buat orang Islam. Hanya ini pengecualiannya. Ada pun dibalik nggak boleh. Atau misalnya wanitanya bukan ahli kitab, tapi Hindu, Buddha, Konghucu, nggak boleh juga. Jadi hanya boleh perbedaan agama itu laki-lakinya Muslim, perempuannya ahli kitab. Siapa ahli kitab? Yahudi dan Nasrani saja. Hanya itu saja. Ya. Jadi ahlul kitab itu maksudnya Yahudi dan Nasrani, Yahudiyah dan Nasraniyah. Kenapa dibolehkan? Ini termasuk rukhsah keringanan. Dan syaratnya apa? Lakinya yang Muslim. Kenapa demikian? Karena biasanya laki-laki itu yang bisa mengarahkan. Kalau kebalik, ini biasanya jadi murtad perempuannya. Ya. Jadi ini hanya sekedar boleh. Tapi kalau antum suruh milih, nggak usah nyari ahlul kitab. Karena Rasul memerintahkan fadfar bilatud din taribat yaminuk. Pilihlah wanita yang agama Islamnya bagus, akhlaknya baik, niscaya engkau beruntung. Ya. Itu kalau kita disuruh memilih. Tapi kalau seandainya antum berada di mana misalnya? Berada di Amerika sana, ya. Enggak ada keluarga, enggak punya istri, enggak apa. Ini cari perempuan enggak ada yang muslimah misalnya. Ya. Boleh nggak nikah sama orang Nasraninya? Boleh. Ya, bukan sunnah, boleh. Hanya sekedar boleh saja. Ya. Dan antum harus berusaha untuk mendakwai mereka, dia. Sampai apa? Jangan sampai punya anak-anak antum nanti kemudian terbawa agama dia. Jadi itu keterangan tentang wanita ahli kitab yang boleh dinikahi oleh laki-laki Muslim. Sebagian ada yang mengatakan, oh untuk zaman sekarang nggak boleh, secara total. Ya. Apa alasannya? Alasan mereka adalah karena ahlul kitab dahulu dengan sekarang beda. Bedanya bagaimana? Sekarang mereka itu merubah kitab mereka. Itu alasan mereka sebagian. Kita katakan, kalau itu alasannya, maka sejak dahulu mereka memang terbiasa merubah-rubah kitab mereka. Dalam Al-Quran dikatakan, ahlul kitab itu merubah kitab mereka. Yuharrifunal kalima an mawadhi'i. Biasa mereka itu merubah-rubah kitab mereka, kalimat-kalimat dari tempatnya sesuai dengan hawa nafsu. Itu ada keterangan demikian. Jadi ahlul kitab dahulu dengan sekarang sama saja. Sama dengan masalah sembelihan. Ahlul kitab itu dihalalkan untuk orang Islam dari dahulu sampai sekarang. Rasulullah pernah makan yaitu kambing sembelihan milik orang Yahudi sehingga sampai diracun oleh seorang wanita Yahudi. Itu kan milik orang Yahudi, sembelihan mereka. Ya, ini rukhsah keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala.